Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita berjumpa dalam kuliah wawasan seni. Ya, kita akan melanjutkan topik kita khusus untuk wawasan seni rupa, ya, yaitu dengan topik klasifikasi dan dalam disiplin seni rupa, ya, klasifikasi dalam disiplin seni rupa. Ya. Nah, saudara, untuk memahami bidang seni rupa secara lebih menyeluruh, maka kita perlu mengetahui, ya, klasifikasi-klasifikasi, ya, yang melekat dalam disiplin seni rupa. Yang meliputi apa? Ada tiga, yaitu dari segi wujud, dari segi fungsi, dan dari segi teknik. Ya. Nah, seni rupa ini punya wujud tertentu. Seni rupa punya fungsi tertentu, dan seni rupa juga punya teknik tertentu, ya, di dalam pembuatan atau dalam penciptaannya. Nah, aspek wujud, aspek fungsi, dan aspek teknik yang melekat di dalam disiplin seni rupa ini pada akhirnya akan menghasilkan jenis-jenis atau cabang-cabang seni rupa di dalamnya. Ya, jadi wujud yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda di antara satu dan yang lain, serta teknik yang bermacam-macam di dalam kesenirupaan itu yang melahirkan jenis-jenis atau cabang-cabang seni rupa. Ya. Nah, kita pilih satu persatu, saudara, dari segi wujud, ya, wujud dalam disiplin seni rupa. Wujud sebuah karya seni rupa, yaitu bisa berwujud dua dimensi atau juga tiga dimensi. Apa maksudnya? Ya, dua dimensi itu artinya dua ukuran. Ya, jadi ada ukuran panjang dan juga ada ukuran lebar atau ukuran untuk kedalaman atau untuk lebar, gitu ya. Intinya ada dua ukuran. Jadi dengan demikian bentuk atau wujud karya itu pasti flat, datar, ya, atau bersifat dua dimensional. Dalam bahasa lain juga dikenal istilah dwimatra atau dua ukuran. Ya. Apa saja contoh yang bersifat dua ukuran itu? Ya, lukisan, gambar, gitu ya. Nah, kemudian karya-karya grafis yang flat, gitu ya, yang flat. Nah, kemudian di samping itu juga ada karya yang berwujud tiga dimensional, yang slide, yang bukan flat, tetapi bervolume. Ya, sehingga dia memiliki dimensi panjang, dia memiliki kelebaran, dan juga kedalaman atau ketinggian sekaligus. Jadi ya, ada volume, ada ruang secara nyata. Jadi ruang nyata ada di situ, kemudian volume ada di situ, ya, karena benda itu berupa bangun ruang. Ya. Nah, contoh yang termasuk dalam kategori tiga dimensional atau trimatra atau tiga ukuran itu adalah karya-karya tiga dimensional seperti patung, karya-karya kerajinan tiga dimensi, ya. Nah, juga karya-karya lain yang berbasis tiga dimensional, gitu ya. Jadi punya volume, ada kegempalan dalam bahasa rupa itu. Nah, kemudian ada juga kembangan berikutnya karena dimensi ukuran itu tidak cukup untuk merepresentasikan atau mendeskripsikan sebuah karya seni rupa baru, ya, berupa karya-karya yang berbasis audiovisual, video art, karya-karya yang berbasis performance, karya rupa yang berbasis performance seperti happening art, ya, karya rupa yang tidak dinikmati semata-mata produknya, tapi proses berkaryanya itu juga dinikmati selayaknya performance. Ya, sehingga ada time based art, kemudian hadirnya new media art. Nah, itu diklasifikasikan dalam kelompok 4 dimensional. Jadi dimensi keempat adalah waktu. Dimensi keempat adalah waktu. Ya, apa maksudnya? Adalah waktu di dalam 4 dimensi di dalam karya seni rupa baru itu adalah dimensi live, ya, live perform. Jadi karya itu tidak bisa dinikmati tanpa hadirnya unsur waktu. Waktu di mana perform dalam proses happening art itu dilakukan, ya. Waktu dalam ketika video art itu diputar, ada timingnya, ya. Ada dimensi waktu. Jadi ada durasi waktu tertentu yang menjadi dimensi lain, ya, setelah dimensi ukuran. Ini masuk dalam kelompok 4 dimensional. Jadi karya-karya seni rupa media baru, happening art, yang time based art, video art ini diakomodasi di sini.
Ya. Mengapa itu penting diakomodasi? Ya, coba saudara bayangkan, karya video art itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Tidak bisa, ya. Secara gambar itu ya 2 dimensi, karya video art misalnya. Tetapi ada dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan dari segi ukuran, yaitu adanya durasi, adanya waktu, ya, sehingga itu bisa dikelompokkan menjadi klasifikasi ini. Ya. Baik, berikutnya tentang fungsi, ya, fungsi karya seni rupa itu diciptakan itu tidak tanpa fungsi sama sekali. Ya. Sekalipun hanya untuk berekspresi itu tetap berfungsi. Ya, sehingga dikelompokkanlah dalam 2 fungsi, yaitu fungsi fine arts dan fungsi applied art. Di fungsi seni secara murni, ya pure art atau fine arts, dan fungsi terapan atau fungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara praktis. Ya, secara praktis. Apakah fine art itu tidak untuk kebutuhan manusia? Ya, untuk kebutuhan manusia juga, ya, kebutuhan manusia berekspresi estetik, ya, meluapkan emosi itu juga kebutuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah untuk yang dimaksud dalam applied art adalah pemenuhan kebutuhan yang praktis, gitu ya. Contoh misalnya karya-karya desain interior, ya, karya-karya arsitektur, ya, karya-karya apa namanya kriya craft, ya, karya-karya craft itu diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis manusia, gitu ya. Tata letak di dalam desain interior untuk memenuhi kebutuhan akan ruang dan kebutuhan estetik yang lain, ya. Kriya, ya, atau craft, gitu ya. Craft pada mebel, ya, kriya pada mebel, ukir pada mebel itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan praktis. Jadi selain kefungsiannya untuk praktis juga ada nilai estetik. Kan gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi nah, kemudian kalau yang fine art itu pure murni estetik. Ya, tidak ada orientasi praktis. Ya, hanya untuk berekspresi estetik. Sekalipun karya itu juga diperjualbelikan, karya itu juga dikomoditikan sebagai dalam kegiatan ekonomi kreatif misalnya. Nah, itu bisa jadi. Tetapi esensinya, kefungsiannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspresi. Tidak ada fungsi lain kecuali untuk pemenuhan kebutuhan estetik belaka, ya, kebutuhan estetik belaka. Ya, sekalipun itu lukisan dijual, dipajang, itu kan fungsi juga, Pak. Iya, tapi tidak lebih kefungsiannya untuk kebutuhan praktis, tapi tidak lebih kebutuhannya hanya untuk memenuhi selera estetik, gitu ya. Nah, inilah fine arts atau pure art dan applied art di dalam fungsi seni. Kemudian teknik, ya, berbagai teknik seni rupa itu bermacam-macam, ya. Dari macam-macam teknik itulah melahirkan kategorisasi atau cabang seni rupa yang sedemikian banyaknya, ya. Mulai dari teknik yang paling basic, yaitu teknik menggores, ya, atau sapuan atau gores, itu akan melahirkan seni gambar. Ya, sapuan-sapuan cat dengan alat tertentu pada bidang datar menghasilkan seni lukis, juga seni kaligrafi, gitu ya. Jadi ini klasifikasinya. Jadi berasal dari teknik sapuan goresan, maka muncullah seni gambar, muncullah seni lukis, muncullah seni kaligrafi. Nah, teknik yang lain dalam membuat karya rupa adalah teknik cetak, ya, sehingga muncul, ya, cabang fotografi, muncul cabang printmaking, ya, fotografi, ya, fotografi versi-versi digital, ini sekarang berkembang pesat, ya. Kemudian yang konvensional ada printmaking, ya, membuat cap, ya. Anda kenal yang paling populer itu sablon, ya, cetak tinggi, cetak datar, cetak rendah, cetak saring, itu yang sablon tadi. Nah, ini, ya, batik, ya, bagian dari itu, ya, dengan penghalang rintang, ya, dalam kategori seni cetak, ya. Nah, kemudian dengan hadirnya teknik mengukir, ya, muncullah istilah seni ukir, muncullah istilah relief, atau muncullah cabang seni ukir dan relief, ya, dengan ukiran atau dengan pahatan, ya, gitu ya. Jadi ukir, ya, tiap daerah selera estetiknya berubah-ubah sehingga style gaya ukirnya juga berubah-ubah.
gitu ya. Begitu juga relief, ya. Teknik berkarya rupa dengan kait mengkait, jalin menjalin melahirkanlah karya seni anyaman. Nah, ya, jadi ada tumpang tindih ya, tumpang tindih antar satu helai pita satu dengan helai pita yang lain, dikomposisikan, ditumpang tindihkan, dijalin satu sama lain menjadi sebuah corak tertentu, motif tertentu, sehingga jadilah anyaman. Ya, tekniknya anyaman. Nah, sedangkan produk terapannya itu macam-macam, ya bisa besek, bisa tas, bisa topi, bisa craft-craft yang lain dengan teknik anyaman. Ya, kemudian rajut, ya, seni merajut. Hasilnya macam-macam, bisa pakaian, ya, termasuk tenun, ya. Hasilnya juga macam-macam, bisa berupa pakaian. Tetapi seninya adalah seni tenun, rajut atau seni anyaman, ya. Kemudian ada teknik sulam, ini juga bagian dari tekniknya sendiri, ya. Kemudian teknik tempel, ya, seni rupa dengan cara menempel itu akan menghasilkan karya yang macam-macam. Ada karya mozaik, jenis karya rupa mozaik, ada kolase, ada montase, ya, mirip-mirip nih antara mozaik, kolase, montase, tapi masing-masing ada perbedaan spesifik, ya. Ada yang mempertahankan bentuk, ya, bentuk asli benda yang ditempel, atau bisa direkayasa, dipotong, kemudian ditempelkan pada area tertentu, ya. Kemudian ada montase, ya. Jadi banyak sekali, ya, teknik dalam karya seni rupa termasuk teknik tempel ini, ya. Saudara bisa telusuri lebih lanjut apa bedanya, apa itu mozaik, apa itu kolase, apa itu montase, silakan Anda kembangkan, ya. Kemudian ada teknik, langsung saja ada teknik membentuk dan konstruksi. Nah, sehingga muncullah dari teknik ini ada karya seni patung, ada karya seni keramik, dan ada arsitektur, ya. Kemudian ada teknik merangkai atau menyimpul, muncullah seni merunce, seni simpul, ya. Banyak sekali, ya. Kemudian teknik membatik, ini khas, ini spesifik, ya. Kemudian teknik lipat, ini juga khas, spesifik. Ada teknik digital dengan bantuan olah komputer melalui berbagai software digital, ya, baik itu untuk kepentingan olah bitmap maupun olah vektor, ya. Ya, ini berkembang kekinian, ya. Teknik digital, ada teknik tata panggung, ada happening art, ada instalasi, ya, karya instalasi, seni instalasi, ya. Ini karya tata panggung. Jadi munculnya ada hadirnya teknik-teknik yang sedemikian banyak dalam menciptakan karya-karya rupa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, akan melahirkan juga cabang-cabang seni yang sedemikian banyaknya ini, gitu ya. Nah, sekarang mari saudara cari contoh nih, ya, cari contoh dari masing-masing klasifikasi ini untuk memperkaya pemahaman Anda dan memperjelas pemahaman Anda, ya. Caranya saudara silakan mencari dari berbagai sumber, ya, baik secara online, daring maupun dari media-media cetak, ya, atau observasi langsung, silakan, ya. Jadi saudara buat tabel klasifikasi karya seni rupa, ya, terdiri atas kolom klasifikasi, kolom contoh gambar, dan kolom deskripsi atau alasan atau penjelasan. Jadi klasifikasinya cukup 5 ini saja, ya. 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, seni murni, seni terapan. Cari contoh gambarnya, ya, cari contoh gambarnya. Masing-masing klasifikasi ini diwakili oleh 3, ya, oleh 3 contoh gambar atau contoh karya, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, ya. Kemudian deskripsikan tiap-tiap contoh itu, atau alasan atau penjelasan mengapa ini dimasukkan dalam klasifikasi 2 dimensi, mengapa ini 3 dimensi, alasannya apa, ya, perkaya dengan deskripsi seperlunya, ya, silakan, ya. Baik, itu, dan pekerjaan saudara ini bisa upload di assignment Elena, ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.